Hermina, berjumpa lagi dalam podcast Rumah Sakit Hermina. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai self-service. Apakah membahayakan kesehatan jiwa? Saya udah bersama dengan narasumber kita, yaitu psikolog klinis di Rumah Sakit Hermina OPI Jakabaring dengan Mbak Lady. Halo Mbak Lady. Hai. Apa kabarnya nih Mbak? Alhamdulillah Luar biasa. Luar biasa seperti tema kita hari ini. Oh iya, betul, Oke. betul. Kita akan bahas mengenai bukan fenomena juga sih Mbak, cuman memang setiap kali ngelihat platform digital seperti TikTok, Instagram itu banyak banget istilah baru dari anak-anak zaman sekarang itu tentang PMO. Oke. PMO ini porn, masturbate, dan orgasme tadi Mbak ya. Oke. Nah itu gimana Mbak kaitannya dengan kesehatan jiwa kita? Nah, sebetulnya kalau kita menelisik siapa nih yang melakukan PMO? Oke. Kalau orang-orang dewasa, mungkin orang udah usia dewasa, 18 tahun ke atas melakukan PMO, memang di sisi lain adanya kebutuhan ya dari dalam diri. Dan kalau kita menyinggung aspek intensitas, masih dalam tahap yang wajar, mungkin masih bisa dimaklumi ya. Tapi kalau udah adiksi, kita bilang artinya sudah kecanduan, tentunya ini sangat berbahaya. Kenapa berbahaya? Dampaknya bisa merusak otak. Oke. Merusak otak ini bisa sangat mengganggu perilaku, bisa jadi impulsif ya maksudnya. Impulsif, jadi mudah tersinggung, jadi lebih sering marah, jadi lebih mudah stres. Karena itu tadi, karena kerusakan otaknya. Jadi memang sebetulnya self-service ini dalam dunia kesehatan ini oke nggak sih Mbak? Tadi sekarang kita kaitannya sama intensitasnya. Kalau misalnya intensitasnya nggak terlalu sering nih, itu nggak apa-apa juga ya Mbak untuk kebutuhan kita nih? Ya, masih di dalam taraf wajar. Dan mungkin sebetulnya juga PMO ini juga erat juga ya kaitannya dengan banyaknya seks toy yang sekarang diperjualbelikan. Iya, betul. Dan bukan hanya diperjualbelikan ya, tapi diedukasi cara penggunaannya betul Mbak. Berbagai media ya. Nah, ini juga sangat mempengaruhi, artinya orang-orang jadinya men-trigger orang untuk melakukan PMO. Yes. Terutama masuk nih, kalau kita lihat juga tren yang ada sekarang, bagaimana orang-orang atau pasangan muda itu berpikir 2-3 kali untuk menikah karena karena banyaknya tuntutan, banyaknya kebutuhan hidup, atau mungkin bahkan hal yang paling simpel ya, anak-anak muda mau nikah, nabung dulu sampai banyak karena untuk mewujudkan wedding dream-nya. Iya, sedangkan di sisi lain usia-usia tertentu itu udah usia krisis ya. Usia-usia yang memang membutuhkan asupan-asupan self-service itu tadi. Betul. Yang kita sebut ya. Nah, kalau memang ini dilakukan dalam intensitas yang wajar ya, tentunya ini bisa memenuhi, bisa jadi jalan pintas. Tapi kalau ini sudah adiksi, artinya sudah tidak wajar lagi untuk waktu-waktu, dan intensitasnya tentunya ini sangat mempengaruhi kerusakan otak loh yang bakal terjadi. Kenapa? Bagaimana otaknya bisa rusak? Otak tidak akan bisa mencerna informasi dengan lebih clear. Jadi menstimulus dari kita untuk atau men-trigger kita untuk mereaksi terhadap sebuah situasi itu jadi berbeda. Let's say seperti ini mungkin untuk lebih paham memahaminya ya. Mungkin kalau misalnya udah adiksi yang samanya PMO, apapun yang kita lihat itu jadi bisa bikin kita lebih cepat terangsang. Nah, padahal mungkin itu tidak terjadi ya seharusnya di batasan normatif. Karena mungkin untuk bisa punya hasrat itu kan ada pengkondisian, kita sebut seperti itu. Nah, ini kalau nggak ada pengkondisian, namanya juga orang adiksi, bisa di mana saja. Itu otaknya udah rusak tuh. Jadi semakin intensitasnya tinggi, semakin pula nanti akan mempengaruhi kehidupan sehari-hari ya Mbak ya? Betul, sangat mengganggu produktivitas dan juga jadi bikin kita punya emosi-emosi negatif, punya perilaku-perilaku yang juga negatif, yang tidak adaptif ya sama kondisi keseharian kita. Gitu.
Jadi untuk mengetahui nih, mungkin sahabat Hermina bertanya juga nih Mbak, mungkin batasan yang diperbolehkan nih Mbak untuk tadi kan mungkin memasuki usia yang memang ada kebutuhan tersebut. Nah itu kapan Mbak? Sebetulnya saya juga tidak tidak tahu secara mungkin teorinya ya. Yang dibilang normal mungkin ini seksiolog mungkin yang bisa menjelaskan batas normal seseorang itu seperti apa, tapi saya mencoba untuk menggambarkan kondisi yang pernah saya dampingi, pasien yang pernah saya dampingi. Let's say kalau misalnya kita bilang 1 hari 3 kali deh, gitu, di kondisi-kondisi tertentu di usia-usia produktif, gitu. Ini mungkin masih masuk akal. 1 hari 3 kali, tapi nggak everyday juga. Misalnya 1 minggu 3 hari atau bahkan 5 hari deh. Itu pun udah kencang banget ya. Tapi di posisi tertentu ini masih normal gitu loh. Ya. Nah, tapi kalau sudah 1 hari itu sudah sampai belasan kali dan sudah tidak bisa lagi mengontrol bagaimana otak mempersepsikan informasi. Jadi kan saya bilang tadi saya punya pasien yang adiksi PMO ini, dia lihat perempuan menggunakan pakaian yang sopan saja dia bisa berfantasi dan bisa otaknya memerintahkan harus masturbate saat itu juga. Kalau enggak dilakukan, itu dia jadi uring-uringan. Kebayang ya, nah nanti di posisi kayak gitu dia udah harus ke toilet dulu dan lain-lain dan mengganggu kan. Itu tuh. Berarti memang segera diatasin kalau memang ada sahabat Hermina yang sudah sampai ke tahap mengganggu produktivitas harian tadi ya Mbak ya. Nah gimana Mbak caranya nih, yang tadi nih mungkin sahabat Hermina itu kayaknya saya deh udah sampai ke tahap sana. Nah gimana caranya itu sahabat Hermina untuk mengatasi hal tersebut nih Mbak? Sebetulnya hasrat itu hal yang normal ya, tapi kalau sudah kita adiksi itu kan juga kadang dikondisikan sama kita karena kita menambahkan terus nih frekuensinya, gitu. Nah, jadi kita butuh pengalihan. Pengalihan kalau misalnya kita screen time aja lah, kita suka main game saja lah, gitu. Kalau kita udah tahu 1 hari ini bisa main game itu sampai 8 jam itu nggak oke banget. Nah, yang kita lakukan harusnya pengalihan dengan kita harus punya kegiatan lain selain cuma main handphone doang. Olahraga itu adalah hal utama yang selalu disarankan untuk dilakukan. Bagaimana dengan olahraga itu kan memberikan memberikan udara ya. Jadi memberikan udara di dalam otak. Jadi olahraga itu menyebabkan semua semua yang kita rasakan di badan itu jadi lebih baik. Sistem-sistem yang ada di badan, dan itu juga mempengaruhi kerja otak karena memberikan oksigen, maksud saya. Memberikan oksigen yang dibutuhkan dengan otak, jadi otaknya juga bisa jadi lebih refresh. Nah, pengalihan dengan olahraga ini dengan kita membuat badan kita stres, tapi stres baik, namanya eustress gitu. Nah, ini juga mengaktifkan banyaknya organ-organ di tubuh jadi lebih baik lagi. Jadi otak yang fresh memungkinkan kita untuk bisa mengalihkan dan berpikir lebih jernih lagi, tidak hanya fokus ke kegiatan-kegiatan yang memang sebetulnya itu juga memiliki kenikmatan tertentu dan juga kita butuhkan, tapi itu adalah bukan hal yang utama, tapi pelengkap ya. Gitu. Jadi apabila nih sahabat Hermina sudah merasa sepertinya saya kayaknya udah sampai ke tahap adiktif ya Mbak ya, mungkin bisa dialihkan juga dengan hal-hal yang positif seperti olahraga. Coba dulu. Iya, sekarang kan udah banyak sekali tuh klub-klub olahraga yang memang bisa bikin kita menjadi lebih produktif lah Mbak ya, untuk mengurangi hal itu. Gitu sih sahabat Hermina. Iya, selain juga memang mencoba mengalihkan dengan melakukan olahraga, kita juga harus mengenali di kondisi kapan sih kadang kita ke-trigger ya untuk punya hasrat gitu. Apakah ini memang masih ideal kondisinya, dan hindari kondisi sering
sering dalam kondisi sendiri. Oke. Nah, biasanya nih kalau udah ngomongin sendiri, nyaman, kita udah tahu, nah kalau kayak gini nih bikin aku jadi mikir yang aneh-aneh. Nah, itu yang harus dihindari kondisinya. Oke. Jangan distimulan juga, mencari kondisi yang membantu kita untuk lebih sering memikirkan hal-hal yang negatif sehingga men-trigger kita mempunyai hasrat yang lebih untuk melakukan PMO. Oke, Gitu. jadi kita juga harus mengenalin diri sendiri, Betul, gitu betul. ya Mbak ya. Oke nih Mbak, kapan waktu yang tepat nih Mbak? Dari tadi kan kalau misalnya udah adiktif banget, dia udah olahraga, tapi kayaknya masih belum Betul. teralih juga nih. Kapan harus ke psikolognya tuh? Kapan sih Mbak? Nah, jadi memang beberapa kasus yang saya bantu untuk dampingi adalah ketika memang tadi kita bilang ya, berpengaruh dengan kerja otak, bikin otak kena virus, bikin otak pun rusak untuk mendeteksi sebuah kejadian gitu, sehingga membantu kita mereaktif sesuatu yang seharusnya nggak kita lakukan. Oke. Ini artinya kita harus jujur ya sama diri kita sendiri dulu, udah too much atau enggak, udah mengganggu atau enggak. Dan kadang ya pengukuran kita juga selain di diri kita sendiri, kita lihat juga di sekitar kita ini. Sekitar kita ini sudah terganggu tidak dengan perilaku kita. Oke. Nah, kalau ini sudah terjadi, ya harus legowo dong untuk memeriksakan diri, karena PMO ini bisa untuk dipulihkan walaupun memang butuh niat dan kesungguhan. Oke. Karena tentunya ya adiksi kan memproduksi hormon bahagia, yang namanya adiksi. Dan ini men-stop kegiatan-kegiatan yang menstimulan kita untuk merasa bahagia itu kan sesuatu yang menyakitkan. Betul. Tapi karena kita tahu ini sesuatu yang buruk, sama kalau misalnya kita terlalu banyak makan gula, itu sesuatu yang menyenangkan, tapi di kondisi lain itu nggak bagus untuk kesehatan. Artinya kita harus lebih wise memilih minuman apa yang harus kita minum. Sama juga dengan kegiatan PMO ini, self-service ini juga kita tahu kebutuhan diri kita sendiri, itu juga bagian dari intimate kita. Tapi kalau kegiatan yang seharusnya menyenangkan ini malah bikin bumerang buat kita, menghambat produktivitas kita dan menghambat juga pekerjaan kita. Artinya kita harus cukup legowo mengetahui atau menyadari diri kita udah butuh bantuan dari profesionalnya tentunya. Iya. Jadi memang balik lagi bagaimana cara kita mengenalin diri kita dan batasan-batasannya ya Mbak ya. Betul. Boleh saja namun tetap di batasannya. Sesuatu yang berlebihan itu memang nggak baik ya Mbak, apapun itu. Jadi jangan alih-alih karena saya sudah dewasa sehingga saya bebas untuk melakukan apapun terhadap diri saya. Iya, gitu. benar Mbak. Nggak seperti itu juga ya. Iya. Nggak gitu juga. Tadi balik lagi hal yang berlebihan juga nggak akan baik. Betul. Oke nih Mbak. Tadi udah kita bahas mengenai dampaknya segala macamnya. Sekarang kita bahas gimana caranya untuk membentengi diri ya Mbak ya. Mungkin ya dari untuk melakukan hal itu. Mungkin persepsi-persepsi apa yang mungkin harus kita bentuk nih Mbak? Sebetulnya memang cara yang benar dan memang ini dianjurkan kan dengan menikah ya. Sehingga memang bisa lebih punya partnernya. Karena PMO ini erat sekali hubungannya dengan orang-orang yang single. Apa gitu ya. Nah, sehingga memang menikahlah gitu. Karena dengan menikah kan punya ketenangan, artinya juga kita punya partner gitu, sehingga hubungan yang memang seharusnya itu terjalin memang dengan alamiahnya gitu. Tapi memang di kondisi tertentu ya tadi saya bilang kita juga harus open mind ya. Setiap orang itu punya kebutuhannya masing-masing. Sex toy yang dijual bebas juga mungkin bisa membantu untuk beberapa kondisi di mana memang kesulitan ya dalam berhubungan bisa. Nah itu kalau hal yang baik memang digunakan untuk sesuatu yang baik, hasilnya juga akan baik. Tapi kalau misalnya hal yang baik ini digunakan tidak pada tempatnya gitu ya, nah ini juga akan berakibat buruk, apalagi kalau digunakan untuk orang-orang yang belum cukup usia. Iya, bayang ya. Kebayang banget Mbak. Jadi nih untuk sahabat Hermina yang mungkin masih di bawah umur ya Mbak ya, yang sekarang sudah bebas banget untuk mengakses semua platform digital. Apabila mungkin menemukan platform yang mungkin adanya edukasi terkait seks, segala macam, mungkin ada baiknya itu
pilah-pilah filter ya. ya Mbak Jadi ya. butuh juga bantuan dari orang tua Betul. untuk supaya melek teknologi. Jadi memang harus ada batasan-batasan bagi anak-anak kita yang terutama usianya di bawah 18 tahun ya, yang belum teredukasi apa itu hubungan intimate. Betul Mbak. Oke. Rasanya memang cukup sangat berbahaya juga ya Mbak ya untuk melepas anak-anak yang masih di bawah umur tanpa pengawasan untuk mengakses tadi platform-platform digital tadi. Karena banyak banget ya platform-platform sekarang itu yang ini mungkin karena ini good side dan bad side-nya. Di sisi lain content creator juga sangat banyak membantu kita para netizen untuk menemukan informasi-informasi yang menarik yang juga sangat berguna. Tapi di sisi lain juga kalau ini nggak tepat siapa yang nge-view kontennya, nah ini juga jadi salah sasaran. Betul. Nah yang tidak tepat ini biasanya karena ada kelalaian ya. Nah kelalaian itu gitu deh, yang salah satunya biasanya disokong juga sama orang tua. Perannya orang tua ya Mbak ya. Oke deh, mungkin seru sekali ya untuk kalau kita ngomongin tadi lagi-lagi ilmu psikologi tentang kesehatan mental itu sangat luas sekali. Dan mungkin closing statement deh Mbak buat self-service membahayakan kesehatan mental tadi Mbak. Oke, self-service that's okay gitu. Setiap orang juga punya imajinasinya sendiri dan punya caranya sendiri untuk memuaskan dirinya, tapi ingat ada intensitas yang harus diperhatikan. Nah, jika intensitas ini sudah too much dan ini juga mengganggu produktivitas kita dalam keseharian, tentunya kita harus mawas diri untuk lebih untuk diri kita sendiri juga ya, mawas diri kalau hal ini udah berlebihan. Dan ketika memang mempunyai kesulitan untuk menjeda, untuk mengatasi ini sendiri, udah saatnya berarti harus datang ke profesional. Seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Lady atas waktunya dan sharing-sharingnya di podcast RS Hermina kali ini. Untuk sahabat Hermina yang mungkin mau ada request terkait tema untuk di podcast Rumah Sakit Hermina, ada baiknya untuk komen di bawah ini. Jadi nanti kita akan memberikan berbagai macam edukasi terkait edukasi kesehatan di Rumah Sakit Hermina OPI Jakabaring, khususnya di sini, dan juga untuk rumah sakit Hermina lainnya yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Oke, baik, terima kasih Mbak Lady. Semoga ilmunya yang sudah kita sharingkan hari ini bermanfaat untuk sahabat Hermina semua. Terima kasih, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum.